Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Rosalina, selaku guru pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK Bakti Karya Parigi. Kita melanjutkan materi selanjutnya dari materi sebelumnya, yaitu masih tentang pembiayaan perhitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Nah, di video sebelumnya saya membahas tentang full costing ya. Full costing, maka di video sekarang yang akan kita bahas adalah tentang pendekatan variabel costing. Nah, jadi variabel costing itu sendiri seperti apa? Mari kita bahas sama-sama. Pendekatan variabel costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku. Variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Nah, jadi di sini antara variabel costing dan pendekatan full costing itu sendiri sebenarnya tidak terlalu jauh beda. Akan tetapi memang di sini perbedaannya itu sendiri adalah bahwa overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetapnya itu sendiri juga ditentukan atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Contoh analisis biaya usaha budidaya unggas petelur. Jumlah biaya yang dibutuhkan sangat tergantung skala usaha. Jadi, Anda dapat mencoba membuat analisis biaya untuk skala usaha kecil serta memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitar tempat tinggal. Contoh komponen biaya tetap dan tidak tetap dalam wirausaha di bidang budidaya ternak unggas petelur dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kamu dapat menambah jenis pengeluaran lainnya sesuai dengan kebutuhan atau wilayah tempat tinggalmu. Kita lanjut. Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat. HPP per unit adalah HPP atau unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya pada satu kali produksi dengan HPP 1 juta dihasilkan 100 produk, maka HPP atau per unitnya adalah 1 juta dibagi dengan 100 yaitu 10.000. Harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju, mempertimbangkan harga jual dari pesaing dan target pencapaian break-even point atau disingkat dengan BEP, serta jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha. Nah, jadi di sini itu ketika kalian akan memproduksi sebuah produk, lalu kalian bingung cara bagaimana perhitungan penjualan produk tersebut. Jadi cara gampangnya yaitu misalnya pada satu kali produksinya itu kalian kan seperti dicontohkan tadi 1 juta. Nah, si 1 juta ini menghasilkan misalkan seperti yang sudah dicontohkan tadi pula 100 unit produk. Nah, jadi si 1 juta ini dibagi 100 unit produk tersebut, maka hasilnya adalah per unit produk tersebut 10.000. Nah, dari 10.000 tersebut kita akan mengambil keuntungan seberapa besar keuntungan yang akan kita ambil. Contohnya misalkan karena produk yang dibuatnya adalah sebuah kaos kaki, misalkan kaos kaki dengan biaya produk awalnya atau modalnya adalah 10.000. Nah, cara agar kita bisa menaikkan atau mendapatkan keuntungan tersebut, kita meng-markup-nya dengan
misalkan 2.000. Nah, jadi harga jual si kaos kaki tersebut menjadi 12.000. Maka yang 2.000 itunya merupakan keuntungan kalau misalkan kita menjual 1 unit si kaos kaki tersebut. Akan tetapi sebutkan pula bahwasannya harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju, sehingga ketika kita akan memarkup harga penjualan dari harga modal tersebut, jangan sampai kita memarkupnya terlalu besar, tetapi kita juga harus mempertimbangkan tujuan pasar yang akan kita tuju. Jadi jangan sampai karena misalkan kalian ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kalian memarkupnya 7.000 atau bahkan 10.000 lagi. Jadi harga jual si kaos kaki tersebut misalkan menjadi 20.000. Sedangkan di pasaran misalkan harga jual kaos kaki yang sama, orang lain menjualnya hanya paling mahal adalah 12.000. Nah, maka besar kemungkinan produk yang kalian pasarkan itu tidak akan laku, termasuk si kaos kaki tersebut nantinya tidak akan laku karena harganya yang terlalu mahal, dan itu disebabkan karena kalian yang terlalu ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu tujuan pasarnya seperti apa. Lihat dulu pasar, maksudnya jadi lihat dulu saingannya itu seperti apa, jadi jangan sampai malah merugikan diri sendiri. Nah, mungkin itu saja di pembahasan video kali ini, karena kalau misalkan panjang lebar saya membahas dalam satu video dan itu panjang dan materinya banyak, itu akan sangat sulit sekali untuk dipahami oleh anak-anak, khususnya anak-anak kelas 12, karena saya yakin bukan hanya mereka, termasuk saya sendiri, kalau misalkan saya memperhatikan sebuah video ataupun semacam kayak audiovisual seperti ini, jadi kalau misalkan sudah agak-agak panjang gitu, konsentrasi Bu ya. Itulah kenapa saya tidak membuat video panjang-panjang, agar konsentrasi kita semua dalam melihat video tidak cepat buyar ya, tetapi terus apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Seperti itu, terima kasih. Kita lanjut materi selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.